Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Mazmur pasal 34 ayat 14 hingga ayat yang ke-15 berkata sebagai berikut. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Puji Tuhan, Salomo dengan hikmat Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa jangan biasakan diri kita dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Hal ini sangat merugikan kita sendiri. Mungkin kata-kata jahat itu keluar karena ada yang menjadi sebab kita kecewa, kita sakit hati, kita marah, kita merasa tertipu, dan banyak hal yang seringkali bisa memicu kita untuk mengeluarkan kata-kata yang jahat. Dan kata-kata yang jahat ini akan sangat berbahaya. Karena ketika kata-kata yang jahat itu diluaskan terus menggema melalui bibir mulut kita, maka tahap berikut akan muncul niat jahat, tipu muslihat. Karena itu dikatakan jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Dari perkataan akan mengarah kepada perbuatan. Jadi diingatkan kepada kita sebagai orang percaya, jaga perkataan. Karena perkataanmu akan melahirkan perbuatan. Sebab itu Salomo ingatkan juga kepada kita dalam Amsal yang ke-12 ayat 6, begitu jelas nasihat firman Tuhan tentang tindakan kata-kata yang akhirnya melahirkan perbuatan, tipu muslihat, memperdaya orang lain yang tadinya dimulai dari kata-kata yang jahat. Dan inilah yang harus kita waspadai di zaman akhir ini. Karena begitu banyak perkataan, tulisan, bacaan yang mengarahkan kita. Akhirnya kita juga ikut terlibat dalam melakukan perkara-perkara yang jahat. Kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang jahat, yang ditampilkan secara luar biasa, menggema di mana-mana melalui media sosial dan lain sebagainya, itu akan membuat reaksi perbuatan. Dan itulah Salomo sudah katakan, kalau kita membiasakan diri dengan ucapan-ucapan yang jahat, akan disusul dengan penipuan. Setelah penipuan akan dilanjutkan dengan perbuatan yang jahat. Dan dalam hal inilah tidak ada kedamaian dalam hati orang itu. Dan hal ini menjadi perhatian khusus untuk kita, orang-orang percaya yang hidup di zaman akhir ini. Karena begitu kuat sarana informasi komunikasi yang begitu gencar, yang bisa mempengaruhi pikiran kita, kemudian kata-kata kita, dan akhirnya kita terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Ini harus kita perhatikan dalam menjalani kehidupan di zaman akhir ini. Karena dengan lidah yang jahat akan muncul tipu muslihat dan lahirlah perbuatan-perbuatan yang jahat. 3 hal ini harus diwaspadai dalam kehidupan kita.
Sebab itu Daud juga katakan, biarlah Tuhan menaruh penunggu pada bibir mulutnya, supaya dia tidak berdosa dengan perkataan-perkataan yang dia keluarkan. Ini juga harus menjadi doa dan perhatian kita, karena kata-kata yang kita keluarkan itu asalnya dari pendengaran kita. Anak-anak kecil yang sudah bisa bicara, dia akan meniru semua perkataan. Entah perkataan itu baik, entah perkataan itu jahat. Entah perkataan itu memberkati ataupun mengutuki. Dia hanya bisa lakukan itu ketika dia mendengar. Dan hal inilah yang harus kita waspadai. Kita banyak dengar, kita banyak ikuti melalui medsos, jaga mulut kita. Karena hal itulah yang akan membahayakan kehidupan ini. Dan sebagai orang percaya, mari kita kompensasikan daripada membaca medsos dan memancing kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mari kita baca Alkitab dan perkataan firman Tuhan. Perkatakan firman, maka kita akan lihat manfaat dan faedah yang luar biasa yang kita akan peroleh dari perkataan-perkataan firman yang keluar dari bibir mulut kita. Sehingga apapun yang kita akan hadapi, ketika kita sudah membiasakan diri memperkatakan dan mengucapkan dari firman, maka itu akan lahir pikiran-pikiran yang baik dan akhirnya juga terwujud perbuatan-perbuatan yang baik. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membiasakan yang terbaik untuk kehidupan ini agar kita menjadi lebih baik di hari-hari yang akan datang. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu kami diingatkan pagi ini untuk menjaga bibir mulut kami, agar kami tidak terjebak dengan apa yang kami dengar dan apa yang kami akan ucapkan, karena itu akan melahirkan penipuan dan perbuatan yang jahat bagi hidup ini. Sebab Tuhan, tolong kami semua, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah mereka, maupun yang sudah ada di tempat pekerjaan, berbisnis, studi, dan kegiatan di dalam rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami, kata-kata kami, agar kami tidak merancangkan yang jahat, dan akhirnya kami melakukan yang buruk. Karena itu Tuhan, biarlah penunggu-Mu ada di bibir mulut kami, agar kami melakukan apa yang benar dari apa yang kami ucapkan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu Bapa. Sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.